Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Yuning Putri, NIM K7120263. Pada video kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan, cara pembuatan dan langkah penggunaan media pembelajaran Dawan diorama wayang hewan untuk menguatkan materi di kelas 5, tema 5, subtema 1, materi bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi dan materi IPA tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gunting, tusuk sate, stik es krim, cutter, jangka, double tape, lem bakar, dan lilin. Nah, yang pertama kita membuat pagar dari stik es krim. Bagian bawah stik es krim kita buat maruncing. Kemudian kita bentuk pagar, kita rekatkan menggunakan lem bakar. Nah, itu adalah pagar-pagar yang sudah jadi. Kemudian yang selanjutnya kita menggunting bentuk-bentuk dari elemen-elemen yang kita butuhkan. Di situ ada rumput, bunga. Nah, selanjutnya kita rekatkan menggunakan lem pada styrofoam. Kemudian kita potong atau kita bentuk styrofoam sesuai dengan bentuk dari elemennya. Kemudian ini adalah elemen-elemen yang sudah jadi, ada hewan, rumput, dan bunga-bunga. Kemudian kita tusuk hewan menggunakan tusukan sate sehingga akan membentuk wayang hewan. Kemudian di situ juga ada pohon, ada pelang-pelang bertuliskan karnivora. Kemudian kita akan membuat kandangnya, teman-teman. Nah, kandangnya juga kita buat dari stik es krim. Kita tempel pinggir-pinggirnya atau bagian bawahnya dengan double tape. Kemudian kita rekatkan pada styrofoam. Ini styrofoamnya sebelumnya sudah kita bentuk ya. Nah, selanjutnya kita membuat papan. Ini bagian alasnya sudah diberi kardus sehingga lebih kuat. Langkah selanjutnya kita merangkai diorama mulai dari menancapkan pagar pada pinggiran papan sehingga membentuk seperti itu. Kemudian kita membuat bulatan yang bagian alasnya kita tempeli dengan double tape, kita rekatkan pada papan yang telah ada. Kemudian kita bentuk jalan seperti itu, dan kita juga menempatkan kandang-kandang. Kita juga memberi penanda makanan pada masing-masing kandang. Kemudian kita juga menambah hiasan seperti pohon-pohon, kemudian ada daun, rumput, bunga, batu, seperti itu ya teman-teman, untuk mempercantik diorama. Nah, kemudian kita menempatkan wayang-wayang hewan pada bagian tengah atau pada bulatan. Kemudian ada ibu guru sebagai ilustrasi, dan jangan lupa untuk memberi nama pada media, yaitu media Dawan diorama wayang hewan. Nah, ini dia medianya, mulai dari kandang herbivora, kemudian ada karnivora, kemudian ada hewan-hewannya, dan di bagian belakang itu ada kandang omnivora.
Nah, ini dia media dawan atau diorama wayang hewan yang sudah jadi. Media ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama di sini ada kandang-kandang karena untuk mengajarkan materi IPA, yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada karnivora, kemudian ada herbivora, dan yang paling belakang ini ada omnivora. Kemudian di sini juga ada hewan-hewan. Ini ada 9 jenis hewan yang masing-masing itu nanti akan kita gunakan untuk melakukan penguatan materi atau penguatan konsep bagi peserta didik. Kemudian di sini juga ada pohon-pohon, ada rumput, batu, bunga-bunga untuk menghias ataupun untuk mempercantik tampilan dari diorama ini. Nah, kemudian untuk langkah penggunaannya di sini yang pertama guru harus menjelaskan materinya terlebih dahulu, yaitu untuk materi IPA pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dan juga materi bahasa Indonesia tentang cerita non-fiksi. Karena media ini hanya digunakan untuk penguatan konsep atau penguatan materi dari peserta didik. Nah, setelah siswa itu diberi pembelajaran dan siswa itu sudah memahami, nah di sini siswa akan mencoba menerapkan pemahamannya menggunakan diorama ini. Nah, kemudian guru akan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Kemudian di sini guru akan mengambil beberapa hewan. Di sini akan saya contohkan, misalnya anjing, bebek, dan juga sapi. Nah, jadi hewan-hewan ini adalah wayangnya ya, dan ini bisa dibolak-balik sehingga bisa tampak dari depan maupun tampak dari belakang. Nah, kemudian dengan menggunakan wayang hewan ini, guru akan meminta siswa untuk membuat teks non-fiksi tentang hewan-hewan di sini gitu. Jadi nanti siswa diminta untuk membuat teks non-fiksi tentang anjing, seperti anjing itu makanannya apa, tinggalnya di mana, dia itu berarti termasuk hewan apa. Kemudian untuk bebek dan sapi juga seperti itu, makanannya apa, tinggal di mana, jenis hewannya itu seperti apa, yang sebelumnya sudah diberikan materi. Nah, setelah teks non-fiksi selesai dibuat oleh kelompok, masing-masing kelompok nanti akan maju. Karena tadi setiap kelompok itu beranggotakan 4 siswa, maka pembagiannya seperti ini. 1 siswa akan membacakan teks non-fiksi, kemudian 3 siswa lainnya akan menggerakkan wayang sesuai dengan teks non-fiksi yang telah dibuat. Nah, di sini saya mau membuat beberapa contoh teks non-fiksi. Ada 3. Yang pertama di sini adalah teks non-fiksi sapi. Kemudian ada kura-kura dan ada singa. Nah, misalnya di sini saya akan membacakan untuk singa terlebih dahulu. Singa adalah hewan yang memakan hewan lain dan berhabitat asli di hutan. Sehingga singa dapat digolongkan ke dalam jenis hewan pemakan daging. Nah, di sini siswa akan mengambil wayang hewan singa akan masuk ke kandang karnivora karena termasuk hewan pemakan daging. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kura-kura. Hewan kura-kura merupakan reptil dengan ciri khas tempurung di punggungnya. Kura-kura tidak hanya hidup di air tetapi ada yang hidup di darat. Bahkan ada pula yang sepenuhnya hidup di air. Hewan ini adalah yang bersifat pemakan tumbuhan atau herbivora, pemakan daging atau karnivora, dan campuran atau omnivora. Nah, jadi kura-kura di sini masuk ke dalam kandang omnivora karena termasuk hewan pemakan segalanya. Nah, kita siswa akan menancapkannya ke kandang omnivora. Kemudian yang selanjutnya adalah sapi. Sapi adalah hewan yang sangat familiar di Indonesia. Sapi memakan rumput sehingga sapi termasuk jenis hewan pemakan tumbuhan. Nah, siswa akan meletakkan sapi ke kandang herbivora karena sapi adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya hewan-hewan ini akan masuk ke dalam kandang semua. Nah, di sini anjing termasuk hewan pemakan daging sehingga akan masuk ke kandang
karnivora. Sedangkan jerapah itu termasuk hewan pemakan tumbuhan atau daun-daunan, sehingga akan masuk ke kandang herbivora. Dan ayam itu termasuk hewan pemakan segalanya, sehingga akan masuk ke kandang omnivora. Kemudian kucing termasuk hewan pemakan daging, masuk ke kandang karnivora. Bebek masuk ke kandang omnivora karena hewan pemakan segalanya. Dan gajah akan masuk ke kandang herbivora karena pemakan tumbuhan. Nah, seperti itu untuk langkah penggunaannya. Penggunaan diorama ini akan selesai apabila semua hewan telah masuk ke kandangnya masing-masing dan di bagian lingkaran yang tengah ini sudah kosong. Nah, itu tadi merupakan penggunaan dari diorama wayang hewan ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan baik dalam perbuatan maupun dari tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.